Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik mahasiswa. Untuk praktikum farmakologi dan toksikologi 3 kali ini kita akan melakukan praktikum anti diabetes. Nah, dalam video kali ini adik-adik akan melihat dalam 3 sesi video. Di sesi pertama yaitu tentang cara pembuatan bahan untuk praktikum anti diabetes. Kemudian yang kedua adalah adaptasi hewan coba yang akan nanti digunakan pada praktikum. Kemudian yang ketiga adalah perlakuan hewan coba. Serta yang terakhir adalah pengamatan pada hewan coba. Nah, untuk video pertama, saya akan dibantu oleh asisten saya, yaitu Kakak Irma, untuk melakukan cara pembuatan bahan. Videonya silakan Anda tonton setelah ini. Halo adik-adik sekalian, perkenalkan nama saya Irma Rahma Hanifah yang akan membantu kalian menonton video cara pembuatan bahan berikut. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara pembuatan bahan untuk praktikum anti diabetes, sebelumnya kita harus berkenalan dulu dengan alat dan bahan yang akan digunakan selama praktikum. Baiklah, adapun alat yang akan digunakan selama praktikum, yang pertama yaitu ada stirrer dan juga magnetic stirrer. Kemudian ada lumpang dan alu, lalu ada sendok besi, lalu batang pengaduk, dan juga ada lap kasar. Kemudian gelas kimia 50 ml dan juga gelas kimia 250 ml. Lalu ada gelas ukur 100 ml. Dan juga ada labu ukur 10 ml. Baiklah, kita berpindah kepada bahan yang akan digunakan selama praktikum. Yang pertama, jangan lupa handscone, kemudian aquades, lalu ada tisu, lalu alkohol, ada kertas timbang, kemudian bahan NaCMC, dan juga bahan-bahan obat seperti glibenclamid, acarbose, metformin, dan juga glimepiride. Dan juga jangan lupa kapas. Baiklah adik-adik sekalian, langkah pertama dalam pembuatan bahan yaitu pembuatan larutan NaCMC 1%. Untuk itu kita akan menimbang NaCMC terlebih dahulu di timbangan analitik. Baiklah, langkah pertama dalam pembuatan bahan NaCMC 1%, terlebih dahulu adalah kita menimbang NaCMC sebanyak 1 gram. Jangan lupa buat adik-adik sekalian dengan menggunakan handscone dan juga masker. Untuk melakukan penimbangan bahan, jangan lupa untuk menyalakan tombol on pada timbangan analitik. Setelah tombol on-nya menyala, maka adik-adik silakan memasukkan kertas timbang ke dalam timbangan analitik dengan membuka pintu sisi sebelah kanan. Setelah itu, timbangan yang dimasukkan kertas timbang itu pasti akan ada perubahan pada angka di layar timbangan. Hal ini tentu harus dilakukan kalibrasi, tetapi jangan lupa untuk menutup pintu di sebelah kanan tadi yang terbuka sebelum melakukan kalibrasi, agar tidak mempengaruhi berat dari sediaan yang akan ditimbang. Lalu lakukan kalibrasi dengan cara menekan tombol di tengah untuk agar kembali ke 0. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk mengubah satuan pada timbangan jika tidak tertulis angka gram dengan cara menekan tombol unit di sisi kiri ujung. Setelah itu, adik-adik bisa memasukkan sediaan ke dalam timbangan analitik dengan membuka pintu sebelah kanan menggunakan sendok besi yang tadi sudah disediakan. Sediaan yang akan kita timbang hari ini adalah sampai dengan 1 gram. Jika belum mencukupi 1 gram, dicukupkan hingga 1 gram dengan cara yang sama.
Jika setelah mencapai 1 gram, maka silakan adik-adik keluarkan timbangan yang ada sediaan yang ada dalam timbangan lalu dengan cara perlahan agar sediaan tidak tumpah. Nah, jika sudah dikeluarkan, maka jangan lupa untuk menutup kembali, memastikan dan mengkalibrasi kembali pada tombol ditambah. Setelah itu, adik-adik bisa membersihkan timbangan analitik tadi dengan membersihkannya menggunakan tisu. Baiklah, selanjutnya kita akan melangkah pada cara pembuatan bahan NaCNC. Nah, adapun alat yang akan digunakan yaitu gelas ukur yang berisikan Aquades sebanyak 100 ml, kemudian gelas kimia yang akan digunakan untuk memanaskan NaCNC, lalu yang pasti ada serbuk NaCNC yang sudah ditimbang, lalu ada batang pengaduk, dan yang paling penting adalah stirrer dan juga magnetic stirrer. Nah, untuk membuat bahan NaCNC 1%, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengaktifkan stirrer. Setelah stirrer diaktifkan, kita mengatur pada suhu 100 derajat Celcius dengan cara memutar tombol yang ada di sebelah kiri saya hingga menunjukkan angka 100 derajat. Baik, jika sudah menunjukkan angka 100 derajat, maka kita menaikkan gelas kimia yang berukuran 250 ml. Lalu kemudian kita masukkan kita akan memasukkan Aquades sebanyak 100 ml. Dan perlu diingat bahwa karena Aquades adalah bersifat bening yang dapat dilihat, maka kita menggunakan pengukuran dengan parameter meniskus bawah. Kemudian Aquades dituang ke dalam gelas kimia. Setelah itu ditunggu hingga Aquades memanas. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan magnetic stirrer ke dalam gelas kimia. Setelah itu, adik-adik bisa lihat bahwa di sini belum ada pergerakan pada magnetic stirrer. Nah, untuk memutar magnetic stirrer ini, maka kita gerakkan tombol di samping temperatur tadi untuk mengatur temperatur pada angka 1, sehingga kita dapat lihat bahwa magnetic stirrernya berputar. Nah, jika air Aquades telah panas, lalu magnetic stirrernya juga telah bergerak, maka kita tinggal memasukkan serbuk NaCNC yang telah ditimbang terlebih dahulu tadi sebanyak 1 gram. Kemudian kita masukkan secara perlahan-lahan. Nah, kita dapat melihat dan mengatur bagaimana kecepatan magnetic stirrer untuk melarutkan serbuk NaCNC ini. Jika dirasa kurang cepat, maka kita dapat mengaturnya ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Seperti itu. Adapun batang pengaduk yang dapat digunakan untuk membantu melarutkan NaCNC. Nah, dibiarkan hingga NaCNC larut dengan sempurna. Baiklah, yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik sekalian bahwa peningkatan kecepatan dalam magnetic stirrer dalam berputar dengan tujuan untuk memudahkan adik-adik dalam melarutkan NaCNC, sehingga tidak butuh waktu yang cukup lama untuk melarutkan NaCNC. Baiklah adik-adik, sekarang saya sudah memiliki NaCNC yang sudah jadi.
Jadi, NaCMC ini memiliki warna yang sama dengan Aquades, namun memiliki konsistensi yang lebih kental dibanding dengan Aquades. Baik, itulah tadi bagaimana cara pembuatan larutan NaCMC. Nah, sekarang kita melangkah pada bagaimana cara membuat larutan obat.